Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada pertemuan yang kedua ini untuk mahasiswa PG PAUD ya, atau RPL mata kuliah video pembelajaran. Ya. Kemarin saya sudah membuatkan peraturan dalam perkuliahan dan proyek yang harus kita buat sampai akhir semester nanti. Ya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang pembuatan video pembelajaran. Jadi standarnya seperti apa sih video pembelajaran itu? Ya, nanti akan saya buatkan ya. Oke. Saya share screen. Pembuatan video pembelajaran ya. Oke, mengapa harus video pembelajaran ya? Video pembelajaran itu merupakan salah satu produk yaitu multimedia. Ya, multimedia. Jadi pada penyampaian mengapa menggunakan multimedia? Karena pada multimedia dapat menyampaikan bahan pembelajaran dan dapat dilakukan secara interaktif dan dapat memudahkan pembelajar ya. Memudahkan proses pembelajaran itu karena didukung oleh aspek suara, video, animasi, teks, dan grafik. Jadi dengan video pembelajaran berbasis multimedia itu akan sangat memudahkan untuk siswa atau peserta didik untuk menerima materi yang disampaikan oleh gurunya ya. Karena sudah ada suaranya, ada videonya, animasinya, teks, dan grafik. Apalagi terkait pada PAUD ya, di PAUD itu kelihatannya anak saya juga sekarang ini lagi di PAUD ya, dia sangat senang dengan yang namanya video ya, apalagi video yang dibuat oleh gurunya ya. Kalau gurunya nggak bisa membuat video animasi ya paling nggak bisa mencarikan animasi yang sesuai dengan perkembangannya gitu, animasi yang sesuai dengan. Oke. Menurut riset komputer teknologi riset ya CTR, manusia itu mampu mengingat 20% dari yang dilihatnya dan mengingat 30% dari yang didengar dan 50% itu dari yang didengar dan sama dilihat. Apalagi kalau ditambah dengan dilakukan, yaitu bisa sampai 70%. Jadi orang itu mampu mengingat 70% dari yang didengar, dilihat, terus dilakukan setelah melihat dari video tersebut. Ya, video pembelajaran ini adalah serangkaian gambar gerak disertai suara yang membantu kesatuan lalu dirangkai menjadi alur dan punya pesan-pesan di dalamnya. Ya. Video pembelajaran ini bisa rangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar yang bergerak disertai nanti suara dari gurunya dan alur serta pesan-pesan yang disampaikan oleh gurunya. Oke. Kriteria video pembelajaran ya, yaitu adalah yang pertama materinya yang cocok untuk diaplikasikan ke dalam video pembelajaran adalah materi yang sifatnya abstrak ya, atau materi yang objek bendanya tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Ya, objek bendanya tidak ada di dalam kelas. Misalnya mengenal binatang buas ya, kan nggak mungkin binatang buas itu dimasukkan ke dalam kelas ya. Nah, apalagi untuk di PAUD ya, di PAUD itu pasti media-media yang digunakan harus aman digunakan oleh anak kan gitu. Jadi nggak mungkin mereka belajar langsung melihat hewan-hewan buas. Mungkin kalau di taman safari kan udah ada pelindungnya ya, itu pun dari mobil dari balik kaca ya. Ya, tapi kalau kita tidak bisa ke tempat kebun binatang ya paling nggak bisa menayangkan berupa videonya. Jadi anak-anak yang belum tahu binatang buas itu seperti apa dan gimana cara dia makan ya, gimana cara buasnya seperti apa ya, mungkin melalui video yang tepatnya untuk solusi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah durasi video pembelajaran
tidak lama, biasanya 5 sampai 10 menit. Kenapa tidak lama, Pak? Ya, karena kalau terlalu lama, misalnya setengah jam gitu nonton dan sebagainya, dan kurang menarik, ya pasti akan bosan. Kecuali kalau berupa film, ya ada rule ceritanya dan sebagainya, bolehlah 30 menit sampai sejam. Tapi kalau untuk video pembelajaran mungkin durasinya 5 sampai 10 menit. Jadi kalau Bapak Ibu punya materi, ya, tapi melebihi dari 10 menit bisa diganti jadi 2 part atau 2 video, ya. Misalnya biasanya kalau di PAUD kan ada video bernyanyi dulu, ya. Bernyanyi, berdoa dan sebagainya, dibuat sendiri-sendiri aja itu. Sendiri-sendiri, baru nanti video materinya dibuat sendiri. Jadi nggak usah dijadikan satu, ya. Ya nanti biar anak itu akan melihat satu persatu, biar tidak membosankan, ya. Terus konsep sajiannya seperti apa? Pada umumnya video pembelajaran ini disajikan menggunakan guru sebagai naratornya dan menuntun penyajian materinya, ya. Jadi kalau di PAUD mungkin, ya, guru menyediakan media pembelajaran, animasi atau video, cuman harus ada naratornya. Misalnya nanti kumpulkan aja video-video terkait tentang alat-alat transportasi atau binatang dan sebagainya. Baru mahasiswa membuatkan narasinya seperti apa. Oke. Peralatan yang untuk membuat video pembelajaran tidak harus kamera yang bagus. Ada beberapa kamera yang bisa digunakan, yaitu kamera HP yang sering Anda gunakan dalam aktivitas sehari-hari, ya. Kamera tersebut sudah cukup untuk membuat video pembelajaran, ya, tergantung nanti pengambilan gambarnya seperti apa. Oke. Terus kamera webcam, ya, yang saya gunakan ini adalah kamera webcam yang ada di laptop saya atau di komputer saya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk merekam ekspresi atau penuntun dalam mempresentasikan sebuah materi, ya. Terus adalah kamera profesional, mungkin kamera-kamera yang memang digunakan untuk video, jadi diciptakan memang khusus untuk dipakai pengambilan gambar atau video, ya. Bisa kamera DSLR, kamera video lainnya, handycam, terus action cam dan sebagainya, itu, ya, kamera profesional. Aplikasi yang digunakan macam-macam, ya. Mungkin saya sarankan nanti kalau di PAUD bisa menggunakan PowerPoint atau Photon yang mungkin lebih gampang, ya. Lebih gampang, lebih mudah, dan bisa dianimasikan secara mudah, ya. Kalau untuk screen recorder itu adalah merekam layar, ya. Seperti yang saya gunakan ini adalah merekam layar presentasi, terus saya menerangkan dan menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan, ya. Ada Camtasia, Bandicam atau Focus Screen yang sudah saya gunakan. Kalau ya saya gunakannya adalah Focus Screen, ya. Terus software editing, ya, software editing ada, kalau di handphone ada KineMaster, terus apalagi Video Cut, ya, terus atau Adobe Premiere, Movavi, Sony Vegas, itu software-software yang ada di komputer. Nah, software presentasi dan video conference, mungkin PowerPoint, Zoom Meeting, Photon, Canva dan sebagainya, bisa untuk digunakan media untuk pengambilan video pembelajaran, ya. Bisa nanti direkam menggunakan itu. Ya, alur pembuatan video pembelajaran sebenarnya seperti ini. Ini saya menggunakan alur dari hampir R&D, ya, seperti ini. Ada perencanaan, terus produksi, editing, terus uji ahli. Jadi nanti Bapak Ibu membuat rencana, naskah, dan storyboard, ya, seperti apa video pembelajaran yang akan dibuat. Terus yang kedua ada produksi, direkam gambarnya dan direkam suaranya waktu mempresentasikan. Terus yang tiga itu editing, sama nanti kalau udah selesai diuji ahli. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik dengan namanya video pembelajaran, mungkin urutannya akan seperti ini kalau dijadikan untuk skripsi, ya.
Kalau untuk dijadikan media pembelajaran saat ini ya bikin aja perencanaan, nanti akan saya bantu untuk gimana sih cara memproduksinya ya. Nah, yang lebih simpel ya, mungkin saya di PAUD gak terlalu harus menggunakan software editing ya. Nanti saya pengennya yang instan aja, yang tanpa diedit bisa, tapi harus sekali tag ya, sekali jalan udah harus jadi ya. Terus nanti saya lihat uji kelayakannya untuk dijadikan media pembelajaran. Apakah membuat video itu harus sulit? Ya, membuat video pembelajaran nggak harus sulit sih. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran yang cukup mudah ya. Yaitu adalah contohnya adalah PowerPoint sama Zoom gitu ya. Kalau di PowerPoint kan mungkin Pak Ibu udah sering ya gunakan PowerPoint, mungkin cuman belum dimaksimalkan saja PowerPoint itu ya. Ya, PowerPoint itu nanti ada animation, transition dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan sebuah objek. Objek-objeknya dari mana? Ya, Bapak Ibu bisa atau mahasiswa bisa nyari ya di Google atau apa yang sesuai dengan itu. Kalau alangkah bagusnya lagi bikin karakter sendiri juga boleh ya. Tapi nanti disertakan sumbernya ya, karakternya dari mana dapatnya. Itu ya. Setelah itu nanti baru kalau sudah dianimasikan di sini nanti disimpan dalam bentuk video save as. Ini export create with video lah. Nanti untuk transisi teksnya atau merekam suaranya nanti di sini. Merekam suaranya di sini. Ada record timing and narration ya, itu nanti di situ. Jadi Bapak Ibu bisa bercerita atau menjelaskan materi terkait dengan yang sudah ditampilkan dibuat di PowerPoint. Itu sudah cukup. Jadi tanpa ada editing sama sekali. Atau nanti mau direkam menggunakan Zoom juga bisa. Ya, itu. Nanti pertemuan akan datang, saya akan mempresentasikan gimana cara membuat PowerPoint yang bagus, terus kita animasikan, serta kita coba mempresentasikannya menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom biar menjadi sebuah video pembelajar yang enak digunakan. Ya mungkin kalau untuk di PGPAL ya nanti PowerPoint-nya dibuat yang menarik ya, karena kalau untuk usia anak segitu masih suka dengan warna, bentuk ya, karakter ya. Kalau nanti yang bisa bentuknya hewan dan sebagainya, dirubah hewannya menjadi hewan yang kartun gitu ya. Itu nanti akan saya bantu untuk membuat media belajar itu. Yang penting sekarang ini tentukan dulu materi yang akan dibuat ya. Materinya seperti apa untuk dijadikan video pembelajaran. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu tambahan untuk Bapak Ibu ya, atau mahasiswa RPL ya. Apalagi Anda sudah menjadi praktisi di sekolah ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin udah sering digunakan ya, cuman jarang untuk divideokan gitu ya. Oke, mulai dari sekarang ini, setelah mata kuliah ini Anda harus rajin membuat video pembelajaran ya, agar bisa didokumentasikan video-video media-media pembelajaran yang sudah digunakan saat ini. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti silahkan diisi kolom tanggapannya ya, diisi kolom tanggapannya serta absensinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.